Siapa bilang Liga Super Malaysia 2023 hanya tentang GDT, saudara-saudara? Tidak, saudara-saudara. Jangan lupa masih ada Selangor, klub besar, klub tradisional. Dan mereka punya penyerang yang saya rasa sangat tajam, saudara-saudara. Dan dia punya potensi untuk menjadi top skor, untuk jadi penjaring gol, untuk jadi pencetak gol terbanyak musim ini. Saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, baik yang bermanfaat maupun yang tidak bermanfaat. Baik yang bercanda maupun yang serius, baik yang menginspirasi ataupun yang biasa aja. Bebas, saudara-saudara, bebas. Yang penting sopan. Dan hari ini, saudara-saudara, kita akan bicara tentang persaingan. Persaingan pencetak gol terbanyak, penjaring gol terbanyak, top skor di Liga Super Malaysia 2023. Nah, kalau kita bicara persaingan klub yang akan menjadi juara Liga Super Malaysia, ya tampaknya akan menjadi milik GDT lah, tidak lain dan tidak bukan. Tapi kalau kita membahas tentang pencetak gol, penjaring gol, top skor ini, peluangnya masih sangat terbuka. Masih sangat terbuka untuk beberapa nama, bahkan untuk sejumlah nama lainnya. Karena di puncak klasemen itu ada ada 3 pemain GDT mengurung, mengeroyok, mengepung 1 pemain Selangor. Ini menarik, saudara-saudara, ini menarik, dan ini akan seperti apa nanti, saudara-saudara, akan kita bahas di edisi kali ini, saudara-saudara. Saudara, setelah pertandingan ke-11, game week ke-11, klasemen di Super Liga Super Malaysia menempatkan GDT unggul 8 poin dari Selangor di posisi kedua, Selangor dan Sri Pahang. Selangor dan Sri Pahang sama-sama mengoleksi 25 poin, sementara GDT mengoleksi 33 poin. Mereka bermain 11 kali, sama-sama 11 kali, hanya Selangor hanya menang 8 kali, Sri Pahang menang 7 kali, sementara GDT selalu menang. Kemudian Sri Pahang juga belum pernah kalah, sementara Selangor kalah 2 kali, gitu aja. Jadi itu yang membedakan. Tetapi saudara-saudara, selain klasemen itu, yang cukup menarik perhatian saya adalah di daftar top scorer, goal scorer, apa istilahnya? Kalau di Indonesia saya pencetak gol terbanyak. Kalau di Malaysia istilahnya penjaring gol terbanyak. Dan kalau saudara-saudara amati pertandingan akhir minggu kemarin, minggu ini, hari Jumat, Sabtu, Minggu itu kan benar-benar 2 penyerang asing, penyerang import dari luar Malaysia yang benar-benar unjuk, apa istilahnya, pamer, apa istilahnya, saling jual beli jual beli gol untuk menciptakan gol-gol yang saya rasa cukup berkelas, cukup bagus, cukup keren. Dan yang pertama ya si Fernando Forestieri dari GDT yang tampil cukup bagus waktu mengalahkan Kucing 4-0. Nah, Forestieri mencetak 2 gol untuk membawa Johor GDT menang 4-0 di Sarawak. Nah, sementara di tempat lain, saudara-saudara, di tempat lain, siapa ini? Iron Del Valle, penyerang dari Selangor asal Kolombia, saudara-saudara, ini mencetak 2 gol juga, waktu Selangor bermain di kandangnya Perak di Ipoh. Skornya juga 4-0. Kemenangan 4-0 di kemarin itu, setelah pada pertandingan sebelumnya dikalahkan oleh Sabah. Kemudian Selangor merespon dengan pertandingan melawan Perak dengan 4-0 juga, 4-0 sama seperti yang dihasilkan oleh
JDT di mana tadi? Di Kucing, di kandangnya. Dengan masing-masing penyerang pemain itu mencetak 2 gol di pertandingan yang baru di game week ke-11, otomatis sekarang si Forestieri mencetak 12 gol dan masih berada di puncak klasmen, masih berada di puncak klasmen penjaring gol terbanyak, puncak klasmen top skor pencetak gol terbanyak di Liga Super Malaysia sampai dengan pertandingan ke-11, game week ke-11. Sementara di posisi kedua ada Aaron Del Valle dengan 9 gol. 9 gol karena juga sama-sama mencetak gol. Kemudian di bawah itu ada si Bergson, kemudian ada si William Lira dari Kedah sama si Kepah Serman. Kepah Serman dari mana ya? Sri Pahang kayaknya, dari pemain Liberia itu. Nah, itu jadi semuanya peringkat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima itu semuanya adalah penyerang asing, penyerang impor. Kemudian baru di bawah itu ada si Arif Aiman di posisi berikutnya dengan 5 gol, sama dengan Faisal Halim, sama dengan Juan Muniz, sama dengan Pak Taisu, sama dengan Paulo Josue, pemain naturalisasi, kemudian sama dengan Sonny Sat dan sama dengan Stefano Brundo. Jadi ini menarik saudara-saudara karena kompetisi masih panjang, masih berlangsung panjang, dan kalau melihat penampilan para penyerang ini jauh lebih menarik daripada kita membicarakan tentang siapa yang akan menjuarai Liga Super Malaysia. Karena ya hanya keajaiban, hanya mukjizat, hanya tragedi, hanya bencana yang bisa menggagalkan Selangor JDT untuk menjadi juara Liga Super Malaysia. Tetapi kalau untuk pertarungan di penjaring gol terbanyak, pencetak gol terbanyak ini, persaingannya akan sangat ketat, khususnya bagi dua nama penyerang asing ini, si Forestieri sama si Aaron ini. Dan ya tentu saja pemain-pemain yang lain masih punya kesempatan, termasuk pemain lokal Malaysia seperti Faisal sama si Arif itu masih punya kesempatan. Tetapi menurut pengamatan saya, menurut analisis gadungan saya, potensinya tidak akan berbeda jauh dari dua pemain inilah, dua pemain impor Forestieri dan Aaron Del Valle ini, saudara-saudara. Forestieri dan Aaron Del Valle ini sebenarnya usianya, umurnya itu tidak terpaut terlalu jauh, saudara-saudara. Tidak terpaut terlalu jauh. Forestieri 33, Aaron Del Valle adalah 34 tahun. Dan keduanya juga berasal dari Amerika Selatan. Fernando Forestieri kan dia walaupun punya paspor Argentina, punya paspor Italia dan pernah bermain di tim nasional Italia junior, tetapi kan dia sebenarnya orang Argentina juga. Lahir dan besar di Argentina, kemudian memulai bermain sepak bola juga di Argentina karena punya keturunan Itali, kemudian dia main di Udinese, di Genoa, di Itali, sehingga ya waktu masih muda jadi dia mendapatkan paspor Italia walaupun ya sebenarnya orang Argentina juga. Dan pengalaman Forestieri ini sudah sangat panjang, saudara-saudara, sudah khususnya di Italia, dia pernah main di timnas Italia U21, timnas Italia U19, U17, U20, kemudian main di beberapa klub ya Genoa seperti Udinese, kemudian Vicenza, Siena, bahkan dia pernah main di Inggris, di Watford, di Sheffield Wednesday. Sheffield Wednesday, sama dengan waktu itu dia di sana dilatih oleh pelatih dari Maluku dari Belanda, pelatih Belanda keturunan Maluku, si siapa ya namanya ya, Jos siapa gitu. Nah itu pelatih itu orang Maluku lah itu dia. Nah itu kemudian jadi pengalaman dia sudah sangat banyak, dan Forestieri datang ke Malaysia pada tahun 2022 dan langsung menjadi juara di Malaysia kan, dan itu merupakan juara gelar pertama dia, gelar profesional pertama Forestieri di dalam karir sepak bola profesionalnya. Dengan Forestieri yang menghabiskan sebagian besar karirnya di
di Eropa, kalau Iron del Valle Rodriguez namanya, nama panjangnya itu, dia lebih banyak bermain di Amerika Selatan, khususnya di negara asalnya Kolombia, kemudian ya pindah-pindah sedikit ke negara tetangga seperti Paraguay, seperti itulah, Argentina. Pokoknya dia lebih banyak berkutat di Amerika Selatan. Dan Aaron ini juga punya catatan yang luar biasa, saudara-saudara. Di klub sebelum dia di Kolombia, dia pernah dua kali atau tiga kali ya, itu dia menjadi top skor, pencetak gol terbanyak, penjaring gol terbanyak di kompetisi Kolombia. Waktu itu di kategoria Prima A, itu ya kalau di Malaysia namanya Liga Super lah. Itu tahun 2016, musim 2016 di Klausura itu putaran kedua. Kemudian waktu itu 2017 juga di Apertura. Kemudian dia juga pernah di kategoria B di divisi 2, kalau di Malaysia istilahnya Liga Perdana Premier League ya. Itu tahun 2015 dia juga jadi penjaring gol terbanyak, pencetak gol terbanyak khususnya di liganya, di Liga Kasago. Jadi bagi Aaron de la Valle ini menjadi pencetak gol, bersaing untuk menjadi top scorer, untuk meraih sepatu emas ini bukan sesuatu yang aneh lah, yang sulit karena dia sudah terbiasa. Walaupun dia lebih banyak bermain di kompetisi Kolombia. Kompetisi Kolombia juga levelnya tinggi, saudara-saudara, di Amerika Latin. Hanya kalah dari Argentina, hanya kalah dari Brazil. Itu levelnya jadi lumayan lah ini pemain. Dan dia datang ke Selangor musim ini kan, baru tahun 2023 ini, dan hasilnya sudah langsung luar biasa, saudara-saudara. Aaron de la Valle ini, kalau waktu pertandingan yang terbaru melawan Perak ini, dia mencetak 2 gol lewat, menurut saya, cara yang bagus. Pertama lewat free kick, tendangan bebas, tendangan percuma. Ya, betul ya, tendangan percuma. Yang gol pertamanya, yang gol keduanya lewat heading. Dan ini menjadi gol ke-12. Ke-9 kalau nggak salah, dia baru tampil berapa ya? 9 kali atau berapa? Atau 11 kali ya? Ya pokoknya itulah, dia itu membuktikan dia tajam, saudara-saudara, karena dia baru. Kalau Forestieri kan sudah dari musim sebelumnya sudah main di Johor, di GDT. Tapi kalau Aaron del Valle ini baru musim ini dan langsung gacor kalau istilahnya itu. Jadi tidak butuh waktu lama, langsung menjadi pencetak gol terbanyak dan bersaing, dan saya rasa mereka akan bersaing ketat lah, si Forestieri dan Aaron de la Valle ini, untuk menjadi top scorer di akhir musim nanti. Meski si Forestieri dan Aaron del Valle Rodriguez ini punya peluang besar, saudara-saudara, tetapi jangan lupakan juga pemain-pemain lain, khususnya yang dari GDT, saudara-saudara, seperti Bergson, seperti Arif Aiman, seperti terus pemain dari lain seperti Kepa Sherman, kemudian William Lira, itu juga punya potensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak. Khususnya Bergson ini, saudara-saudara, karena kalau kita tahu kan lini depan GDT ini sangat tajam, saudara-saudara, tajam sekali, dan sudah 47 gol dihasilkan dari 11 pertandingan dan baru menderita 1 gol. Ini kan sesuatu yang menurut saya ya sangat bagus lah. Sementara di Selangor sendiri kan mereka hanya menghasilkan 27 gol. 27 gol dari 11 pertandingan dengan 11 kemasukan. Dari 27 gol itu, 9 diantaranya dihasilkan Aaron de la Valle Rodriguez. Artinya, kalau tidak ada pemain Kolombia ini ya susah. Paling hanya Faisal Halim. Jadi kontribusi Aaron del Valle sama Faisal Halim ini untuk lini depan Selangor ini sudah tidak perlu diragukan lagi, saudara-saudara. Kalau dijumlah kan berarti mereka, kedua pemain ini, sudah menghasilkan berapa ya? 5 sama 9, 14 gol. 14 gol dari berapa tadi? Dari 27 gol yang dihasilkan oleh Selangor. jadi hampir ya setengah lebih. Jadi ini memang persaingannya kemungkinan ya antara Selangor, tapi
siapa namanya, Sri Pahang juga tidak bisa dikesampingkan, saudara-saudara. Sherman, pemain dari yang sudah mencetak 6 gol. Dia penyerang tim nasional Liberia. Kalau pemain tim nasional Liberia, pemain tim nasional walaupun itu di negara Afrika, ya tetap aja bagus, saudara-saudara. Tetap aja bagus. Dan ya pokoknya ini nanti persaingan untuk menjadi pencetak gol terbanyak ini, untuk menjadi penjaring gol terbanyak, top skor di Liga Super Malaysia ini, saya prediksi akan sangat ketat sampai akhir, saudara-saudara. Kalau kita amati lebih detail, lebih mendalam, bahwa Liga Super Malaysia ini menghasilkan banyak sekali skor-skor besar, saudara-saudara. Skor-skor besar, 6-0, 7-0, 4-0, dan berapa lagi, banyak lah pokoknya, 5-0. Dan itu tidak hanya dihasilkan oleh oleh JDT aja, saudara-saudara. Selangor juga menghasilkan skor-skor yang cukup besar. Contohnya waktu melawan Kuching City kan 5-0. Kemudian waktu lawan Terengganu 5-1. Kemudian waktu yang terbaru kemarin 4-0. Jadi memang memang skor-skor besar ini cukup banyak terjadi di Malaysia, dan kebanyakan dihasilkan oleh penyerang, striker. Jadi fungsi striker di Malaysia ini, di Liga Super Malaysia itu benar-benar berjalan dengan baik. Ini beda dengan di Liga Indonesia, di kompetisi Indonesia itu walaupun ada beberapa penyerang striker yang tajam, tetapi di banyak klub Indonesia itu penyerang itu tidak terlalu jadi andalan. Karena ada beberapa klub yang justru mempunyai gelandang serang yang jauh lebih produktif dibandingkan penyerang. Itu terjadi di beberapa klub di Indonesia. Dan ya mungkin saja karena karakter Liga Indonesia dan Liga Malaysia yang cukup berbeda, saudara-saudara. Kalau di Liga Malaysia ini yang saya amati, yang saya perhatikan musim ini maupun musim sebelumnya. Jadi permainan tactical itu jauh lebih dominan. Permainan taktik, permainan strategi, permainan jadi lebih banyak menggunakan pikiran. Pelatih itu lebih banyak bekerja berdasarkan pikiran. Jadi menganalisis lawan itu jauh lebih banyak digunakan. Jadi ketika lawan bermain seperti ini, kita akan bermain seperti ini. Jadi adu strategi lah istilahnya begitu. Tetapi kalau di Liga Indonesia, saudara-saudara, dari yang pengalaman yang saya amati itu, strategi taktikal itu sangat minim, sangat jarang digunakan. Karakternya adalah pemain Indonesia itu lebih banyak mengandalkan fisik dan kecepatan, speed and power. Itu yang membedakan Liga Indonesia di Malaysia. Dan ini bukan pengakuan saya, saudara-saudara. Pengakuan ada banyak pemain asing maupun pelatih asing yang begitu datang ke Indonesia itu mereka terkejut. Mereka terkejut karena ternyata di Indonesia ini bermain itu bikin lelah, bikin capek. Itu karena bikin lelah. Jadi karena dia berlari terus, terlalu banyak berlari. Itu pengakuan itu datang misalnya kayak Taisei Marukawa itu juga mengatakan seperti itu. Terus Ze Valente itu juga mengatakan seperti itu. Terus pelatihnya PSM yang baru juara, Bernardo Tavares, itu juga mengatakan seperti itu. Jadi susah bagi di Indonesia itu untuk bermain dengan taktikal, dengan strategi, dengan permainan otak lah, pokoknya menggunakan pikiran, menggunakan taktik, menggunakan kecerdikan itu susah. Jadi memang benar-benar mengandalkan fisik, mengandalkan cepat. Jadi tidak heran ketika sangat jarang ada gol yang dihasilkan dari skema-skema yang disusun secara rapi. Itu sangat jarang. Kebanyakan mengandalkan kecepatan, mengandalkan kekuatan fisik, mengandalkan keberanian, dan itu membuat striker di Indonesia itu, penyerang yang di tengah itu, nomor 9 itu sangat jarang berkembang, termasuk di tim nasional. Dan ini beda dengan Malaysia yang saya amati, dengan permainan taktik, strategi yang bagus. Jadi bola itu semuanya dikirimkan kepada penyerang, sehingga penyerang akan lebih banyak mendapatkan bola, lebih banyak mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol. Itu tadi, saudara-saudara, pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar, kita sudah membahas, mengulas, menganalisis
pertandingan di Liga Super Malaysia, khususnya tentang persaingan di daftar penjaring gol terbanyak, daftar pencetak gol terbanyak, top scorer, calon peraih sepatu emas di Liga Super Malaysia yang tampaknya akan jauh lebih ketat daripada membahas tentang tim yang akan menjuarai Liga Super Malaysia 2023. Dan saya rasa udah cukup ya saudara-saudara ya. Kalau ada salah-salah kata ya saya mohon maaf saudara-saudara, karena namanya juga gadungan, karena namanya juga asal-asalan. Tetapi kalau benar itu berarti sebuah kebenaran saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, abaikan saja, skip, jangan di-report, kasihan saya. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok, saudara-saudara. Oke, saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih menarik, jauh lebih menantang, jauh lebih tidak berguna. Oke, saudara-saudara, sampai ketemu lagi. Salam olahraga dan salam serumpun.